Halo, ketemu lagi kita di channel YouTube Monica Yuliarti dan kali ini kita akan lihat apa yang terjadi atau salah satu isu yang ada dalam public relations. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai corporate social responsibility atau yang familiar kita sebut dengan CSR. Kita lihat menu hari ini apa? Yang pertama adalah definisi CSR, kemudian bagian selanjutnya adalah pendekatan yang ada dalam CSR, bagian yang ketiga terkait dengan elemen kunci dalam CSR, selanjutnya adalah aspek CSR, dan yang terakhir adalah Corporate Social Initiative yang merupakan bagian dari kegiatan CSR. Nah, sekarang kita lihat definisi dari CSR, or I should mention CSR kali ya, karena ini bahasa Inggris sebenarnya. Ada beberapa definisi teman-teman tentang CSR. Yang pertama adalah definisi dari Kotler dan Lee di tahun 2005. Mereka mengatakan bahwa CSR adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas melalui kontribusi dan praktek bisnis, dan sifatnya adalah sukarela. Jadi di sini ada beberapa penekanan. Yang pertama adalah komitmen, kemudian ada kesejahteraan komunitas, dan ada juga sukarela. Kemudian ada definisi lain juga dari World Business Council for Sustainable Development. Yang disebut dengan CSR menurut council ini yaitu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan dan keluarga mereka, kemudian tidak meninggalkan juga kebutuhan komunitas lokal serta masyarakat secara umum yang secara general tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Nah, dari dua definisi CSR ini kita bisa melihat bahwa memang yang namanya kegiatan ini adalah kegiatan yang bisa dibilang agak mandatory ya sebenarnya. Walaupun Kotler dan Lee secara tegas mengatakan ini sebetulnya nggak mandatory tapi lebih kepada sukarela. Tapi kita lihat dulu. Dari definisi itu, kita akan belajar mengenai pendekatan yang ada dalam CSR. Kalau melihat, di sini ada dua pendekatan, teman-teman. Yang pertama adalah pendekatan tradisional, dan yang kedua adalah pendekatan baru. Apa sih bedanya? Nah, yang pertama, pendekatan tradisional. Pada era sebelum tahun 90-an, yang namanya CSR ini hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban saja. Jadi sekedar melakukan sesuatu untuk memenuhi tanggung jawab. Walaupun tidak ada secara spesifik perencanaan dan sebagainya, itu sudah diakui sebagai CSR. Nah, biasanya dengan pendekatan tradisional ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang jangkanya pendek dan hanya berdasarkan isu yang muncul saja. Misalnya di tahun ini misalnya kita mengalami pandemi. Nah, sebuah perusahaan melakukan CSR berdasarkan pandemi. Pandemi ini adalah isu yang muncul tanpa kita bisa prediksi, atau misalnya ada bencana alam, itu bisa disebut juga sebagai isu yang tiba-tiba muncul karena kita tidak ada perencanaan sebelumnya secara spesifik. Ada satu hal lagi yang membuat pendekatan tradisional ini cukup menarik juga, bahwa tidak adanya evaluasi, atau kalaupun ada, evaluasinya tidak optimal. Mengapa ini menarik? Ini menjadi menarik karena ini banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di era sebelum tahun 90-an, and they kept doing that gitu ya. Dan setiap tahun mereka butuh melakukan kegiatan itu without any evaluations. Kalau ini dilakukan sekarang rasanya seperti bunuh diri ya teman-teman ya. Kita tidak ada evaluasi bagaimana kita bisa melakukan kegiatan di masa mendatang. Nah, pendekatan ini sudah disebut dengan pendekatan tradisional sehingga sudah banyak yang meninggalkan. Sekarang banyak perusahaan yang menuju di pendekatan yang baru. Di pendekatan yang baru ini yang membedakan apa? Pertama, kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak hanya untuk memenuhi kewajiban saja, tetapi terhubung dengan tujuan perusahaan. Sehingga pelaksanaannya tentu dengan perencanaan strategis yang somehow direncanakan bersamaan dengan merencanakan kegiatan PR atau PR campaign yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sehingga ketika ada perencanaan strategis, evaluasi tentu saja dilakukan dengan optimal.
Nah, ada dua pendekatan ini teman-teman yang terjadi dalam dunia CSR. Kita lanjut ke elemen kunci CSR. Kalau kita melihat tadi di bagian awal kita sudah belajar tentang definisi. Dari definisi tersebut kita bisa melihat ada beberapa elemen kunci. Yang pertama, CSR adalah komitmen, kontribusi, cara pengelolaan bisnis dan pengambilan keputusan pada perusahaan. Dan yang kedua, hal-hal itu didasarkan pada akuntabilitas. Kemudian mempertimbangkan juga aspek sosial, memikirkan juga aspek lingkungan. Kemudian dikaitkan juga dengan tuntutan etis, legal, dan profesional. Jadi tidak hanya sekedar melakukan sesuatu tanpa rencana tentu saja ya. Kemudian yang elemen terakhir adalah adanya dampak nyata pada pemangku kepentingan dan secara umum pada masyarakat sekitar dari kegiatan CSR yang sudah dilakukan. Ada satu lagi nih hal yang juga tidak kalah penting teman-teman, yaitu terkait dengan aspek-aspek yang ada dalam CSR. CSR itu bisa berjalan ketika ada satu, komitmen perusahaan. Ya, jadi ketika ada komitmen, apapun yang terjadi, kegiatan bisa dilaksanakan. Kalaupun ada pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana, selama ada komitmen, acara akan tetap berjalan. Kegiatan akan tetap berlangsung walaupun mungkin tidak sesuai dengan harapan misalnya. Kemudian CSR itu bisa dikatakan sukses ketika dia mampu menyelesaikan masalah sosial dan bisa meningkatkan kesejahteraan publik atau komunitas. Ada typo ya sedikit di situ ya. Itu harusnya kesejahteraan publik. Kemudian yang ketiga terkait dengan perencanaan strategis, ada tahapan-tahapannya nih teman-teman. Ada pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Tentu saja di pelaksanaan ini kita menyusun perencanaan strategis. Kemudian saat dilaksanakan kita menjalankannya, di pasca pelaksanaan kita melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, CSR ini akan berarti ketika dilakukan secara berkesinambungan. Jadi bukan hit and run kalau istilahnya Mas Zainal di beberapa pekan sebelum ini ya, ketika menyampaikan kuliah umum terkait dengan CSR yang dilakukan oleh PT Pertamina Gas. Jadi berkesinambungan artinya bisa memastikan bahwa dari beberapa periode tertentu kita sudah merancang tujuan-tujuan yang diinginkan. Sehingga dari tahun pertama dan tahun kedua serta tahun ketiga dan tahun keempat, tentu saja tujuan-tujuan itu akan berbeda, akan meningkat, dan itu yang membuat kegiatan CSR menjadi lebih bermakna. Nah, kemudian ini yang tadi di awal sempat disebut ya, adanya Corporate Social Initiative dalam CSR. Jadi sekarang CSI bukan Crime Scene Investigation ya, tetapi Corporate Social Initiative. Apa sih sebetulnya kalau bahasa Indonesianya sih inisiatif gitu lah ya, inisiatif perusahaan dalam bidang sosial sebetulnya. Jadi ini adalah kegiatan utama yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendukung solusi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat dan tentu saja untuk memenuhi komitmen CSR dari sebuah perusahaan. Intinya adalah 6 hal ini bisa dijadikan pegangan oleh perusahaan ketika mereka merancang kegiatan CSR mereka. Yang pertama adalah cost promotions. Cost promotions ini adalah kegiatan CSR yang diwujudkan dengan penyediaan dana atau bantuan dalam bentuk lain, tidak harus selalu cash gitu ya, bisa in kind, sponsorship dan sebagainya. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait masalah sosial tertentu. Kebanyakan huruf S ya, masyarakat. Jadi ini kaitannya juga bisa dilakukan untuk mencari volunteer teman-teman. Jadi misalnya perusahaan kita ingin melakukan sesuatu untuk membuat masalah-masalah sosial ini berkurang, biasanya perusahaan akan bekerja sama dengan pihak lain tentu saja dengan cara menyediakan dana atau sekedar memberikan sponsor untuk kegiatan-kegiatan sosial yang ada. Nah, yang kedua adalah cost related marketing. Ini berkaitan dengan bagaimana kegiatan perusahaan yang bisa diklaim sebagai CSR yang bersumber pada revenue dari perusahaan tersebut teman-teman. Jadi secara spesifik perusahaan akan mention berapa persen dari revenue yang mereka dapatkan untuk digunakan mendukung sebuah penyelesaian permasalahan sosial. Ya, jadi ada penyelesaian di situ harusnya.
Kemudian yang ketiga, corporate social marketing ini lebih kepada campaign yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Jadi tujuannya untuk mengubah perilaku masyarakat dan biasanya berkaitan dengan lingkungan hidup. For instance, ketika bicara tentang kebiasaan sekarang ya, sekarang ini misalnya ada kebiasaan 3M karena kita lagi pandemi misalnya, atau kebiasaan yang sederhana aja, misalnya buang sampah nggak boleh sembarangan, atau kebiasaan behavior seseorang untuk belanja bawa kantong sendiri. Nah, hal-hal seperti itu contohnya. Kemudian corporate philanthropy ini yang disebut sebagai kegiatan-kegiatan CSR yang banyak dilakukan di sebelum tahun 90-an, teman-teman, di mana perusahaan memberikan sumbangan sebagai bentuk dari kegiatan amal atau charity. And then nomor 5 ini adalah community volunteering. Di community volunteering ini, kalau teman-teman ingat, saat Mas Zainal menjelaskan kegiatan CSR dalam PT Pertamina Gas, di situ disebutkan ada juga keterlibatan dari karyawan, ya kan? Nah, ini masuk dalam community volunteering. Jadi kita mengoptimalkan sumber daya manusia yang kita miliki, baik itu karyawan, kemudian pemilik-pemilik franchise ya, untuk turun ke lapangan juga, atau kalaupun tidak turun untuk supporting organization atau community yang ada di sekitar mereka gitu. Kemudian yang terakhir adalah socially responsible business practice. Ini adalah kegiatan CSR yang hubungannya sama kegiatan perusahaan tersebut ketika setiap hari menjalankan bisnis. For example, ketika sebuah perusahaan yang bergerak di bidang catering misalnya, kegiatannya apa? Dia kegiatannya misalnya masak, kemudian menyalurkan makanan yang sudah jadi, sudah di-pack dengan baik gitu ya. Nah, kegiatan CSR-nya bisa juga dengan membagikan paket-paket atau produk-produk yang sudah mereka masak dan sudah mereka kemas ke sasaran-sasaran tertentu atau ke komunitas-komunitas tertentu. Jadi yang nomor 6 ini masih berhubungan dengan bidang perusahaan mereka gitu. Oke. I think it's enough for today. Semoga apa yang diberikan tentang CSR ini bisa menambah sedikit referensi dan teman-teman jadi bisa punya pertanyaan yang kritis gitu ya, atau pengen diskusi, boleh banget. Terima kasih sekali lagi teman-teman, selalu sehat, sampai ketemu di lain waktu. Bye.